Oke, balik lagi sama aku Spesial Cookies. Nah, sekarang kita mau bahas tentang A40 periode November 2019 nomor 21 sampai 25. Oke, yang nomor 21 soalnya agak panjang, jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Nanti bisa dibaca di Google Drive soalnya. Oke, ini agak lemot ya laptopnya. Oke, diketahui bulan normal itu unitnya 600, Desember itu diketahui 4 kali lipat dari bulan normal, jadi ada 2.400 unit yang terjual. Kemudian net gainnya juga dari soal diketahui kalau bulan normal itu 7 juta, kalau bulan Desember itu 79.920.000. Unit biaya variabelnya sama, yaitu 16.000 di bulan normal maupun bulan Desember. Kalau unit contribution marginnya untuk bulan normal belum diketahui, sedangkan bulan Desember diketahui 55.000. Dan fixed cost bulan normal belum diketahui, dan bulan Desember diketahui 20%-nya dari bulan normal. Sehingga kita ingat ada rumus yang kita bakal pakai, itu unit contribution margin sama dengan unit price dikurang unit variable cost. Kemudian contribution margin sama dengan sales revenue dikurang variable cost. Nah, dua rumus itu yang akan kita pakai. Nah, ini kita ngitung bulan Desember dulu. Jadi sales revenue-nya itu 71.000 dikali 2.400 unit price dikali unit yang terjual. Nah, 71.000 ini didapat dari perhitungan di utak-atik rumus contribution margin. Jadi kan diketahui contribution margin-nya itu unitnya kan 55.000. Unit contribution margin-nya 55.000 dan unit variable cost-nya diketahui nih 16.000. Jadi kita pakai rumus itu karena kan kita mencari unit price kan. Nah, ketemulah unit price-nya 71.000. Kemudian variable cost-nya 16.000 dikali unit yang terjual jadi 38.400.000. Kemudian sales revenue dikurang variable cost itu adalah contribution margin, hasilnya adalah 132 juta. Nah, kita mau nyari fixed cost. Nah, net gain-nya diketahui di soal 79.920. Jadi fixed cost adalah, nah kan kita tahu kalau unit gain sama dengan contribution margin dikurang fixed cost. Jadi kita tinggal utak-atik aja, hasilnya itu adalah 52.080.000. Jadi fixed cost bulan Desember itu 52.080.000. Kemudian nah, bulan normal kan kita tahu fixed cost bulan normal Desember itu 20% lebih besar dari bulan normal. Nah, jadi untuk nyari fixed cost bulan normal kita patokannya dari situ. Yaitu seperti ini perhitungannya, 52.080.000 sama dengan Y plus 0,2 Y. Nah, kenapa begini? Karena diketahuinya kan 20% lebih besar gitu. Jadi hasilnya adalah 43.400.000. Jadi fixed cost bulan normal segitu. Sehingga nah kita bikin lagi nih, kita mau nyari unit price-nya kan, unit price bulan normal. Bikin tabel seperti ini, kemudian nah X, kita anggap X ini adalah unit price. Jadi biar memudahkan kita, jadi 600X, kemudian variable cost-nya 16.000 kali 600. Nah, contribution margin kan sales revenue dikurang variable cost, jadi seperti ini bentuknya. Fixed cost-nya udah ketahuan 43.400.000 dan net gain-nya juga ada dari soal 7 juta. Nah, unit price-nya itu caranya adalah tadi kita ngutak-ngatik untuk jadi X-nya seperti apa. Begini caranya, 600X dikurang ini, mudah sebenarnya cara nyarinya. Hasilnya adalah X sama dengan 100.000 gitu. Nah, jadi jawabannya adalah C, lebih dari 95.000 dan kurang dari atau sama dengan 105.000. Nah, untuk tipe soal ini sering banget keluar di nomor akhir-akhir. Jadi sebenarnya kalau misalnya sering ngerjain atau sering latihan itu pasti lama-lama apal caranya. Nah, nomor 22. Jadi ini juga sering keluar tentang grafik cost volume profit. Jadi ini sebenarnya
Tapi tipe soalnya beda. Kalau misalnya nomor 211 itu pasti seperti itu tipe soalnya biasanya yang keluar. Kalau nomor 22 tentang grafik ini, tapi soalnya beda-beda gitu tipenya. Oke, kita bahas satu-satu. Ini tadi pertanyaannya itu yang tidak menggambarkan kondisi perusahaan dengan benar berdasarkan grafik yang ada gitu. Nah, yang A itu benar pernyataannya. Perusahaan perlu menjual 1000 unit untuk mencapai kondisi break even. Nah, ini benar karena titik potong break evennya itu ada pada unit yang terjual adalah 1000 dengan harga per unit adalah 1000. Nah, kita lihat di sini titik potong garis D. Nah, D ini itu adalah break even, titik break even. Nah, ini juga ada di buku grafik nih. Dilihat bahwa titik ini, titik potong ini adalah break even point gitu. Jadi kalau misalnya digambar begini. Nah, kalau digambar begini, jadi si titik D kan di sini kan tadinya. Nah, ini adalah break even point. Jadi pernyataan yang A itu benar. Gitu. Kemudian yang B ini salah. Perusahaan akan memperoleh unit contribution margin yang lebih besar apabila perusahaan dapat menghasilkan penjualan pada garis CD dibanding penjualan garis DF. Nah, ini salah karena mana nih gambarnya? Agak ya. Nah, unit contribution margin berperan selain untuk menutupi biaya tetap juga untuk menyumbang keuntungan ke perusahaan. Nah, dapat dilihat dari gambar sebelumnya tadi, garis CD itu di bawah break even yang kita dapat katakan bahwa hasil penjualan yang didapat tidak mendatangkan keuntungan. Nah, ingat bahwa break even merupakan kondisi di mana penjualan itu dilakukan menghasilkan tidak laba maupun tidak rugi. Jadi net income-nya 0. Sedangkan garis DF itu di atas break even sehingga penjualan mendatangkan keuntungan. Nih kita lihat gambarnya. Nah, garis C ke D itu bisa dilihat. Nah, ini C ke D itu kan di bawah break even kan, berarti dia loss gitu. Nah, sedangkan D ke F itu dia udah mulai untung tuh dari D ke F. Nah, garis D itu kan break even. Nah, kalau misalnya penjualan yang diperoleh garis C ke D, maka kan sebenarnya itu penjualannya lebih kecil dibanding kalau misalnya kita penjualannya dari D ke F. Berarti poin B itu salah karena kan dia kalau B itu bilangnya penjualan pada garis C ke D itu lebih besar dibanding penjualan garis DF gitu. Jadi kalau digambar seperti ini. Ini kan tadi C ke D begini kan. C ke D ini, terus habis itu kita pakai yang biru, DF gini. Nah, terus break evennya ini kan. Nah, kalau misalnya kita ngejualnya di daerah sini, berarti loss dong logikanya, karena kan break even itu net income-nya adalah 0. Kalau misalnya di bawah 0 berarti kan negatif, berarti kan rugi. Nah, loss gitu. Nah, kalau misalnya di sini nih ke sini, berarti dia income-nya lebih dari 0 alias positif. Berarti kan net gain gitu nih. Ada tulisannya net gain di sini. Berarti kan dia untung alias berarti kalau misalnya mau lebih besar mana ya lebih besar yang ke sini dong dibanding ke sini gitu. Oke. Terus yang C ini benar. Total biaya tetap perusahaan adalah 400 dalam ribuan, namun bukan berarti perusahaan selalu memperoleh keuntungan apabila hasil penjualan melebihi 400. Oke, mari kita cek pembuktiannya. Oke. Nah, fixed cost-nya kan 400 mana nih gambarnya tadi. Nah, fixed cost-nya kan di sini kelihatan 400 ya, yang garis E. Nah, tapi jika penjualan melebihi 400 itu belum tentu dapat keuntungan. Karena dapat dilihat break even itunya kan mencapainya kalau dia 1000 kan penjualannya, hasil penjualannya 1000, sehingga kalau misalnya hasil penjualannya 500 ya nggak dapat keuntungan karena kan break evennya itu balik lagi penjualannya 1000 gitu. Yang lebih besar 400 kan bisa aja 500, 600, 700, 800, 900. Nah, sedangkan break evennya itu 1000. Berarti nggak selamanya lebih dari 400 itu dapat keuntungan. Nah, di gambar yang tadi, oke.
Lanjut yang D. Nah, apabila biaya tetap bertambah sebesar 100 dalam ribuan, maka keuntungan perusahaan berkurang sebesar 100 dan perusahaan perlu menjual lebih dari 1000 produk untuk mencapai kondisi break even. Nah, kita lihat pembuktiannya. Nah, kalau misalnya fixed cost-nya tetap 400, sales revenue-nya 1 juta, variable cost-nya 400.000, didapat dari 400 kali 1000, kemudian fixed contribution margin 600, fixed cost-nya 400, maka net gain-nya variable cost didapat dari diketahui memang 400.000, fixed cost-nya 400.000. Nah, net gain-nya berarti 200. Nah, fixed cost bertambah sebesar 100. Kalau misal fixed cost-nya bertambah 100 berarti kan jadi 500. Nah, sales revenue-nya tetap 1 juta, variable cost-nya 400.000, contribution margin-nya adalah jadi 600, fixed cost-nya jadi 500, maka net gain-nya menjadi 100.000. Nah, pernyataannya berkurang 100 itu benar ya, karena kan tadinya net gain-nya 200.000, kalau misalnya fixed cost-nya nambah 500 berarti kan jadi 100.000 nih net gain-nya, berkurang 100.000. Nah, sekarang kita cari nih break even-nya. Bener gak nih dia harus menjual lebih dari 1000? Nah, untuk mencapai break even berarti kan net gain-nya harus 0, ya kan? Maka sales revenue-nya kita nggak tahu nih harus berapa. Variable cost-nya tetap 400, contribution margin-nya 500, kemudian fixed cost-nya 500. Nah, ini kenapa contribution margin-nya itu ada 500, karena kan kita mau cari break even, net gain-nya harus 0. Nah, diketahui bahwa fixed cost-nya 500.000. Nah, untuk menolkan ini maka contribution margin-nya 500.000 gitu. Nah, kemudian yang lanjut, nah untuk mencari sales revenue-nya, maka kan kita mencari contribution margin itu kan sales revenue dikurang variable cost, ya kan? Nah, berarti sales revenue-nya 900.000. Nah, sehingga 900.000 dibagi 500 sama dengan 1.800. Nah, ini kenapa ini, karena aku ngecocok pakai trial error, karena kan tadi unitnya diketahui itu minimal 400 untuk ngejual. Nah, berarti aku nyari coba kalau misalnya 500 gimana, dapat 1.800. Nah, kalau misalnya kita ngejual 450 unit berarti 2.000 gitu. Karena kan tadi dapat dilihat dari garisnya bahwa minimal break even-nya itu 400. Nih, yang option sebelumnya mana ya? Oke, ini agak lemot laptopnya. Sebenarnya aku pengen pakai yang notes itu loh, yang pakai pena pulpen di laptop, cuman agak ribet. Nah, yang C, total biaya tetap perusahaan adalah 400, namun tidak berarti perusahaan selalu memperoleh keuntungan apabila hasil penjualan melebihi 400. Jadi aku patokannya ke situ. Nah, karena yang C itu adalah benar. Nih, mana ya tadi? Oke, ini lemot banget laptopnya. Nih yang C itu, nah, fixed cost sebesar 400. Nah, fixed cost-nya kan 400. Jadi aku patokannya ke situ. Bukan hasil penjualan, tapi fixed cost. Karena mana ya? Nah, kita kan mau mencari unit. Nah, rumusnya itu kan sales revenue dibagi fixed cost ya, kalau nggak salah. Ya, nah fixed cost-nya aku nyari coba kalau misalnya 500, kita harus berapa unit yang terjual. Nah, kalau 500 berarti 1.800. Nah, kalau 450 2.000. Jadi harus lebih dari 1.000 unit, itu betul. Kemudian yang E, apabila garis BG digeser ke bawah sebesar 400, maka garis ini akan merepresentasikan biaya variabel. Nah, kita lihat Nah,
Garis BG adalah garis total biaya. Jika digeser ke bawah sebesar 400, maka dapat dikatakan berkurang sebesar 400 adalah menjadi 0. Nah, kita harus lihat lagi nih, balik lagi ngelihat garis BG itu di mana sama yang mana sih, gitu. Kita balik lagi sebentar, lupa nyentupin gambar ini dia. B ke G itu total cost, ya kan? Kalau geser ke bawah, geser ke kanan bawah, berarti kan sebesar 400, berarti menjadi 0, berkurang 400 berarti kan menjadi 0. Nah, 0 ini itu variable cost, karena dia kan variable cost itu kan meningkat gitu biayanya berdasarkan unit yang diproduksi atau diproses. Berarti bener pernyataannya betul, karena kan naik gitu. Kalau fixed cost dia stable kayak garis E, tapi kalau variable cost dia yang garis A tuh. Oke, berarti jawabannya itu adalah yang B, karena kan kita nyari pernyataan yang salah antara A sampai E, mana yang salah. Perusahaan akan memperoleh unit contribution margin yang lebih besar apabila perusahaan dapat menghasilkan penjualan pada garis CD dibandingkan penjualan garis DF. Nah, itu salah. Oke, lanjut nomor 23. Nah, jujur yang nomor 23 ini agak complicated menurut aku, karena aku sendiri sampai detik ini belum begitu mengerti tentang DPAC, dan aku berusaha untuk mengerti karena DPAC ini juga selalu keluar, tapi tipe soalnya beda-beda gitu. Kalau misalnya yang di periode 2020, seingat aku dia nanyanya tentang pengaruhnya apa ke akun liabilitas. Nah, sedangkan yang periode 2019 November itu nanya akun DPAC berapa nih nominalnya gitu. Jadi aku berusaha untuk mengertinya. Untuk nomor 23 ini kalau misalnya ada pendapat yang berbeda dari teman-teman bisa di komentar. Oke, DPAC itu adalah sebuah akun aset yang memperbolehkan penanggung untuk memanfaatkan biaya-biaya tertentu yang diasosiasikan dengan produk baru atau bisnis baru, lalu mengamortisasi biaya tersebut ke dalam pembayaran premium. Nah, ini aku dapat lagi dari sumber lain. Jadi DPAC itu dengan kata lain adalah biaya akuisisi asuransi yang melebihi penerimaan premi dan dikapitalisasi. Jadi selisih antara biaya akuisisi sama penerimaan premi. Nah, selisihnya itu nanti dikapitalisasi menjadi akun DPAC. Nah, jadi kan per tanggal 1 Januari itu preminya 7 juta, biaya akuisisinya 5.250. Nah, berarti kan selisih antara dua ini 1.750. Nah, kita lihat bahwa di pertanyaannya itu kan berapa berapa nilainya pada saat 31 Desember 2018. Nah, berarti dari 2016 ke 18 31 Desember itu 4 tahun hasilnya sepertinya. Jadi tinggal dikali 4. Kemudian yang 2017 sama, selisihnya kan 1.500 karena dia ini 2 tahun dikali 2. Kemudian yang terakhir itu setahun, berarti kan tinggal 9 juta kurang 6.750. Selisihnya 2.250. Nah, ini dijumlahkan hasilnya jadi 10.500. Jadi jawabannya adalah B, lebih dari 10 juta dan kurang dari atau sama dengan 12 juta. Sebenarnya aku masih agak not sure gitu caranya. Tapi menurut aku begini caranya, karena itu tadi aku nemu referensinya, jawabannya itu. Maksudnya bukan jawabannya, tapi pengertian dari DPAC itu adalah biaya akuisisi kontrak asuransi yang melebihi penerimaan premi dan dikapitalisasi. Berarti kan itu dengan kata lain juga selisih dari biaya akuisisi kontrak dan penerimaan premi begitu. Oke, ini soal juga sering banget keluar, cuman beda angka aja. Nah, yang ini diketahui ada neraca, kemudian diketahui juga ada total aset turnover 0,35 dan net profit margin 5%. Nah, nomor 24 ditanya selisih current ratio dan quick ratio. Nah, pembahasannya, current ratio itu kita tahu rumusnya adalah current asset per current liabilities. Nah, quick ratio itu adalah current asset dikurang inventory per current liability. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya, inventory perusahaan asuransi kan nggak ada inventory persediaan. Nah, di inventory yang dimaksud itu maksudnya bukan barang dagang ya, karena kan tadi di sini
Diketahui juga ada inventory di sini. Nah, ada tuh inventorinya. Jadi kita pakai yang di situ acuannya inventorinya. Nah, kan rasionya bisa ketemu karena asetnya di situ ada jumlahnya, karena liabilities juga, jadi tinggal dibagi aja hasilnya ketemu. Kemudian quick ratio juga sama, tinggal masukin angka-angkanya aja. Nah, selisihnya adalah 1,253165 karena rasionya segitu, kemudian quick rasionya 0,873418. Jadi hasilnya adalah 0,3958813. Jadi jawabannya adalah lebih dari 0,35. Nah, yang nomor 25, tentukan nilai ROA. Nah, yang ini nih yang agak kita harus ngutak-ngatik, karena kalau yang tadi kan tinggal masukin aja tuh angkanya. Kalau yang ini kita harus utak-atik. Jadi ROA itu adalah net profit dibagi total aset. Nah, yang diketahui kan tadi neraca, berarti kita harus nyari net profitnya. Nah, diketahui bahwa total aset turnover adalah 0,35 dan net profit margin adalah 5%. Nah, kita nyari net profitnya itu acuannya dari dua ini. Nah, aset turnover itu adalah net sales dibagi total aset, sedangkan net profit margin itu adalah laba bersih setelah pajak atau net profit dibagi penjualan bersih. Oke, kita cari satu-satu dulu. Aset turnover 0,35, net salesnya belum diketahui tapi total asetnya ada. Berarti kita tinggal otak-atik aja nyari net salesnya, sehingga diketemu net salesnya adalah 61.950. Kemudian kita cari juga net profit margin. Nah, karena net sales sudah diketahui, berarti kita tinggal otak-atik aja untuk nyari laba bersih setelah pajak atau net profitnya, sehingga ketemu 3097,5. Laba bersihnya setelah pajak atau net profitnya ketemu. Nah, jadi ROA-nya tinggal kita masukin angkanya. Jadi hasilnya adalah 0,0175 atau 1,75%. Jadi jawabannya adalah C, lebih dari 1,7 dan kurang dari atau sama dengan 1,8. Begitu. Oke, selesai. Jadi ini mungkin suaranya dari tadi kok loyo banget, lemes banget ya, karena emang masih nggak enak badan juga, masih masa pemulihan dari COVID juga. Jadi aku mohon maklum, tapi aku tetap berusaha untuk ngupload secepat mungkin, karena belum tahu juga periode selanjutnya kapan. Tapi dengar sih udah pada bilang November, tapi belum ada pengumuman resmi juga gitu. Jadi sambil nunggu, walaupun belum tahu, tapi kan lebih cepat lebih baik kalau misalnya belajar gitu. Jadi terima kasih udah nyimak. Don't forget to subscribe and follow my Instagram @spaceycookies_, dan share juga ke teman-teman yang belum tahu ada nih channel tentang pembahasan 40 gitu. Dan soal seperti biasa ada di Google Drive gitu. Soalnya sebenarnya udah diupload pada saat penguploadan yang 2021 kemarin. Jadi dicek aja lagi kalau misal kemarin belum nemu gitu. Dan soal 2021 juga udah selesai, udah diupload juga soalnya, dan pembahasannya sedang dikerjain juga. Jadi lagi ngebut ngerjain yang nyelesain 2021 dan ngerjain yang November 2019. Jadi ditunggu aja. Terima kasih.